Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Syarif di sini. Kali ini kita akan membahas pertidaksamaan logaritma. Tapi sebelumnya jangan lupa berdoa dulu. Ya, di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai persamaan logaritma. Nah, kali ini kita akan lanjut ke pertidaksamaan logaritma. Pada dasarnya, cara ngerjain pertidaksamaan ini sama dengan persamaan seperti yang video sebelumnya ya. Namun di sini tandanya itu lebih dari atau kurang dari atau lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Ya, langsung aja kita lihat ke layarnya. Kali ini kita awali dengan pertidaksamaan logaritma yang mana bilangan pokoknya itu lebih dari 1 dia. Di sini ditulis A-nya lebih dari 1. Nah, jadi jika kita ketemu yang bilangan pokoknya lebih dari 1, maka berlaku seperti ini. Kalau ada A log fx lebih dari sama dengan atau lebih dari aja A log gx, maka langsung aja kita ambil fx lebih dari sama dengan gx ya. Jadi kalau A-nya lebih dari 1, maka tandanya sama. Bisa dilihat di sini, asalnya lebih dari, maka kita ambil lebih dari juga. Lalu yang kedua, jika A log fx kurang dari A log gx, maka fx kurang dari gx. Ini juga sama ya. Jadi kalau lebih dari ya lebih dari lagi, kalau kurang dari ya kurang dari lagi ya. Tapi ada yang harus selalu diingat yaitu syarat numerus ya. Jadi syarat numerus itu harus positif, yakni fx-nya lebih dari 0 dan gx-nya juga harus lebih dari 0. Oke, biar lebih paham kita lihat contoh soalnya. Tentukan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan berikut. Nah, ini seperti yang kemarin ya. Jadi 3 log x lebih dari 3 log 8. Nah, ini kan bilangan pokoknya bisa dilihat berapa ini? 3 ya. Di sini bilangan pokoknya 3. Nah, karena 3 itu lebih dari 1, maka kita bisa langsung ambil. Jadi jawabannya adalah x lebih dari 8. Nah, udah selesai. Gitu ya. Jadi tinggal kita ambil dan tandanya sama. Kalau lebih dari, maka jawabannya lebih dari lagi. Gitu ya. Oke, kita cek soal yang lebih menarik. Oke, misalnya ini 2 log dalam kurung 2x tambah 6 kurang dari ya 2 log 66. Nah, ini sama seperti tadi. Karena bilangan pokoknya 2 ya dan 2 itu lebih dari 1, maka kita tinggal ambil aja 2x tambah 6 ya kurang dari 66 ya. Jadi ngerjainnya seperti yang persamaan. Cuma di sini tandanya kalau lebih dari ya lebih dari, kalau kurang dari gitu ya. Setelah itu kita kerjakan seperti aljabar biasa ya. Jadi 2x-nya tetap di kiri, tandanya tetap kurang dari. Nah, yang 6 ini pindah ke kanan ya. Berarti 66 dikurang 6 gitu kan. Berarti 2x sama 2x kurang dari 60 ya. Nah, maka x-nya kurang dari 60 dibagi 2. Ya, 60 dibagi 2 berapa? 30 gitu ya. Maka jawabannya adalah X kurang dari 30. Oke. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, gimana kalau muncul seperti ini? Log X kuadrat kurang 9 itu lebih dari sama dengan log 2X kurang 1. Nah, ini sama ya. Karena ini bilangan pokoknya 10 kan. Kalau kosong berarti bilangan pokoknya 10. Maka tinggal kita ambil numerusnya, yaitu di sini berarti x kuadrat kurang 9 ya, ini lebih dari sama dengan, jadi ini tinggal diambil lagi aja. Kalau soalnya lebih dari, kalau soalnya kurang dari kurang dari ya, kurang dari 2x kurangi 1 gitu ya. Nah, ini tinggal kita kerjakan seperti biasa ya. Kalau muncul pertidaksamaan kuadrat, kita pindah ruas ke kiri semua sehingga jadi 0. Oke, kita pindah semua ke kiri, berarti x kuadrat. Ini 2x pindah ke kiri kita tulis duluan ya. Jadi dikurangi 2x. Lalu ini tetap min 9. Min 1 pindah ke sini jadi tambah 1 ya. Lebih dari sama dengan 0. Maka ini kita tulis sekali lagi. Jadi x kuadrat dikurangi 2x. Min 9 tambah 1 jadi min 8. Lebih dari sama dengan 0. Oke. Nah, ini seperti persamaan ya. Kita cari akar-akarnya kan. Ya, tapi ini lebih dari 0. Maka biasa kita buat akar-akarnya, kita faktorkan dulu. Oke, dikali jadi negatif 8
ditambah jadi min 2. Berarti ini dikurang 4, yang ini tambah X tambah 2 gitu ya. Jadi X min 4, X plus 2 lebih dari 0. Nah, bedanya kalau yang persamaan kan langsung X sama dengan 4, X sama dengan min 2 ya. Nah, tapi karena ini pertidaksamaan, maka di sini kita bikin garis bilangan ya. Tadi kan di yang ini X-nya 4 ya. Yang ini kan dapat X-nya itu 4, X-nya ini min 2. Nah, ini bukan penyelesaian, ingat, karena ini pertidaksamaan. Tapi ini jadi titik-titik batasnya ya. Jadi kita buat titiknya di sini min 2. Di sini 4 gitu ya. Lalu kita uji titik. Yang mudah itu menguji 0. 0 kan berarti ada di antaranya ya, di tengah. Kalau 0 kita substitusi ke ke pertidaksamaan ini ya, atau kupun yang ke yang ini, kita coba ya, 0 kuadrat dikurangi 0 dikurang 8. Artinya di sini tandanya negatif ya. Nah, jadi tandanya negatif dan ini pasti selang-seling ya. Nah, berarti di sini positif. Dan lihat soalnya ini minta apa? Minta lebih dari 0 ya. Berarti yang lebih dari 0 itu artinya apa? Positif ya. Berarti jawabannya yang positif nih, yang ini. Nah, berarti jawabannya yang positif. Oke. Sehingga jawabannya adalah X kurang dari sama dengan min 2 ya, atau X lebih dari sama dengan 4. Tapi ini belum selesai. Ini harus kita uji lagi ya. Ini baru dari pertidaksamaan logaritmanya. Nah, kita harus uji lagi untuk yang syarat numerus. Lihat di sini ada numerusnya, itu harus positif juga. Berarti kita hitung ya. Yang ini kita cek syarat numerusnya. Tadi kan harus lebih dari 0 ya. Nah, numerusnya yang sebelah kiri ini X kuadrat min 9. Kita cek di sini X kuadrat dikurangi 9. Ini harus lebih dari 0 ya. Maka ini seperti tadi ya. Berarti X min 3 kan, X plus 3 lebih dari 0. Maka ini kita bikin lagi garis bilangannya sama. Berarti ini min 3, yang ini 3 kan? Kan didapat yang ini X-nya 3, yang ini X-nya min 3 gitu ya. Kita uji lagi 0. 0 tuh di tengah, 0 negatif lagi sama ya. Berarti yang positif di kanan kirinya. Nah, berarti menurut numerus yang ini adalah X kurang dari min 3 ya, atau X lebih dari 3. Tinggal sekarang syarat numerus yang satunya lagi. Ya. Oke, kita garisin dulu. Yang ini, syarat numerus satunya lagi yaitu 2X kurang 1. Ini juga harus lebih dari 0, harus positif ya. Sehingga didapat 2X lebih dari 1, maka X-nya lebih dari 1/2 ya. 1 bagi 2. Nah, ini dari ketiga ini kita iris ya. Dari X kurang dari negatif 2, X lebih dari 4, sama yang ini semua. Nah, ini kita iris semuanya. Biar terlihat, kita buat dulu garis bilangan. Kita gabung semua daerah-daerah ini ya. Yang tadi ini kan kita gunakan warna yang beda. Yang ini kita coba min 2. Yang ini 4 ya. Lalu ada negatif 3, katakanlah ini negatif 3, lalu ini 3-nya, lalu ada setengah, katakanlah di sini setengah. Ya, menurut yang pertidaksamaan logaritma, ini dari negatif 2 ke kiri, ya, lalu 4 ke kanan. Oke. Lalu kalau menurut yang numerus, ini dari negatif 3 ya. Dari negatif 3 ke kiri. Lalu dari 3 ke kanan. Gitu kan. Nah, lalu menurut apa ini namanya? Numerus yang kedua, X-nya harus lebih dari setengah. Ke sana juga berarti ya. Nah, maka
dari syarat-syarat ini kalau digabung ya, kebetulan ini irisannya yang memenuhi semua kan, berarti tetap yang ini ya. Tetap yang apa namanya? X kurang dari min 3, yang ini X lebih dari 4 ya. Jadi yang memenuhi semuanya itu yang ini. Maka kesimpulannya adalah, nah yang ini ya jawabannya, awas. Jadi jawabannya adalah X kurang dari, tadi kalau yang min 3 gak ada sama dengannya ya, berarti kurang dari min 3 ya, atau X yang ini kalau 4 ada sama dengannya, lebih dari sama dengan 4. Jadi kalau yang min 3 ini bulatannya bulatan kosong, kalau yang 4 ini bulatannya bulatan penuh gitu ya. Tadi yang bulatan kosong tuh min 3 sama 3 sama setengah ya. Kalau yang ini bulatan penuh gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang ini ya, yang pakai tinta biru. Oke, ini untuk yang A-nya lebih dari 1 ya. Semoga bisa difahami. Kita lanjut lagi contoh berikutnya, yaitu pertidaksamaan logaritma yang mana A-nya itu antara 0 sampai 1 ya. A-nya 0 sampai 1. Ya, sama seperti yang tadi ya. Jadi kalau ada A log fx lebih dari A log gx, maka fx kurang dari gx. Nah, ini bedanya tandanya rubah ya. Bisa dilihat kalau asalnya lebih dari, maka ini jadi kurang dari. Kalau asalnya kurang dari, maka yang diambil lebih dari ya. Jadi khusus yang A-nya itu antara 0 sampai 1, maka tandanya itu diganti. Kalau yang tadi A-nya lebih dari 1, tandanya tetap ya. Oke, biar paham kita lihat contoh soalnya. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini. Nah, kalau tadi kan X lebih dari 8, maka langsung aja diambil gitu kan, X lebih dari 8. Nah, kalau ini karena bilangan pokoknya sepertiga ya, maka ini diganti tandanya. Maka jawabannya adalah ya asalnya kurang dari, jadi lebih dari 8 gitu ya. Konsep dasarnya itu tinggal diganti tandanya. Nah, ini jawabannya ya untuk yang A-nya antara 0 sampai 1 ya. Satu lagi deh contohnya. Nah, ini yang soal yang lebih asyiknya, sama seperti tadi ya. Seperti persamaan gitu, kita kerjakan dulu supaya jadi bentuknya logaritma tunggal. Ya, ini kan ditambah berarti dikali ya. Jadi ini bisa kita tulis 1/3 log X min 4 dikali X min 2 ya. Lebih dari sama dengan, ini belum kita ganti ya karena belum kita kerjakan. Ini hanya baru kita ubah dulu soalnya. Nah, kemarin kita ubah yang negatif satunya ini menjadi 1/3 log, maka jadi 1/3 log berapa nih supaya jadi min 1. Nah, biar gampang kita tulis lagi aja 1/3 di sini. Pakai pangkat min 1 gitu ya, karena ada sifat A log A pangkat N itu sama dengan N gitu kan. Nah, jadi kita tinggal mikir ini aja. Maka ini udah bisa kita ambil nih ya. Ini udah bisa kita ambil numerusnya karena udah jadi logaritma tunggal. Maka ini X min 4 dikali X min 2. Nah, ini tandanya kita ganti sekarang. Asalnya lebih dari ya, asalnya lebih dari, soalnya lebih dari, bisa diperhatikan ini berubah jadi kurang dari ya. Kita ganti tintanya, ini berubah jadi kurang dari sama dengan gitu ya. Yang ininya berarti udah bisa dicoret ya, seperti yang apa namanya? Seperti yang persamaan ya. Ini kalau udah sama bisa kita coret. Nah, ini 1/3 pangkat min 1 berapa? Ya, ini adalah 3. Gitu kan. Kalau lupa bisa kita ingat bahwa 1/3 pangkat min n adalah berarti 1 gitu ya. Kalau pangkat min n itu kan jadi gini. Nah, ini kan berarti jadi 3 gitu ya. Maka ini 3. Nah, ini hanya catatan saja ya. Maka ini kita bisa kalikan seperti biasa. Jadi X kuadrat dikurangi 6X ya, ditambah 8. Karena ini kan min 4 dikurangi 2 min 6 dikali jadi plus 8. Ini kurang dari 3, yang 3-nya bisa kita geser ke kiri, berarti jadi dikurangi 3, kurang dari sama dengan 0 ya. Nah, ini kita hitung sekali lagi. Jadi X kuadrat min 6X plus 5 ya, 8 kurang dari sama dengan 0. Ini kita faktorkan ya seperti biasa.
Jadi ini X, ini juga X, kurang dari sama dengan 0. Dikali, jadi 5 ditambah 6, berarti 5 sama 1 ya, yang satu tandanya. Oh, dua-duanya minus ya, berarti minus. Oke. Oke, sehingga kita peroleh akar-akarnya X-nya 5 sama X-nya 1. Nah, ini bisa kita bikin garis bilangan seperti tadi ya. Yang ini 1, yang ini berarti 5. Kita uji tandanya, uji daerahnya. 0 ini ada di sebelah kiri ya. 0 ada di sebelah kiri. Oke, katakanlah 0 di sini. Maka kita masukkan 0, substitusi ke sini, maka akan menghasilkan 5 ya, positif. Berarti di sebelah kirinya 1, ini tandanya positif. Dan ini pasti selang-seling, ini positif lagi. Dan ini soal ini meminta kita mencari jawaban yang kurang dari 0. Kurang dari 0 itu artinya negatif ya. Berarti jawabannya yang tengah. Nah, yang ini. Oke. Maka menurut ini jawabannya X antara gitu ya 1 sampai 5. Nah, tandanya kan tadi ada sama dengan, berarti pakai sama dengan. Nah, tapi harus diingat lagi ya, ini belum selesai. Kita ingat lagi syarat numerus ya. Kita ingat lagi yang syarat numerus. Oke, syarat numerusnya yang pertama ini X kurang 4 ya. X kurangi 4 harus positif, lebih dari 0. Ya, berarti X-nya harus lebih dari 4 ya, tinggal pindah ruas. Oke, yang satunya lagi, syarat numerus satunya lagi. Ya, X kurang 2. X kurangi 2 itu harus lebih dari 0. Maka X-nya juga harus lebih dari 2. Oke, nah dari 3 ini, 1, 2, 3, kita iris semuanya. Ya, kita iris semuanya. Boleh kita bikin lagi garis bilangan ya, bisa kita buat garis bilangan. Tadi angka-angkanya berarti ada 1, ini ada 2 ya, di sini ada 4. Oke, anggaplah ini 5 tadi kan. Yang ini bulatan penuh. Tadi menurut yang pertama dari 1 sampai 5 ya. Nah, ini menurut yang pertama kan. Ya, menurut yang ini dari 1 sampai 5. Tapi yang menurut ini harus lebih dari 4. Oke. Yang ini menurut ini harus lebih dari 4. Yang satunya lagi harus lebih dari 2. Nah, maka yang memenuhi mana nih, irisan yang memenuhi semuanya? Oke. Berarti yang ini ya. Berarti yang ini. Yang memenuhi semuanya. Ya, jadi yang memenuhi semuanya itu yang ini. Jadi jawabannya adalah, kesimpulannya, maka jawabannya adalah X itu antara 4 sama 5 ya. 4 dan 5. Tadi lihat tandanya, kalau yang 5 pakai sama dengan, berarti ini bulatan penuh. Kalau yang 4 ini bulatan kosong ya. Jadi 4-nya nggak ikut. Jadi yang 4 itu nggak pakai sama dengan, yang 5 pakai sama dengan. Nah, ini jawabannya ya. Oke, bisa kita pahami ya. Jadi harus dilihat lagi syarat numerus dan syarat pertidaksamaan logaritmanya. Ya, sekian dulu, semoga bisa difahami. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.